Udah bisa nih, Sa? Nah, siap. Sebentar, gua masih Ah, nyari tempat bagus. yang enak dulu. Nah, ini nih Sehat, makan buah Mal. pohon yang luar biasa. Alhamdulillah sehat. Di MPP. Gimana, Sa, Langsung Juragan? dari lokasi makan, apa? Langsung dari Sehat, Mal. Alhamdulillah, lokasi. Mal. Makan sayur Lu sehat, Mal. asem. Asik nih. Sayur lodeh. Oh ya, sayur lodeh. Sayur Ada lodeh. juga sayur asam. Hmm. Cek koneksi ya. Selamat yang udah bergabung, selamat sore untuk Teh Wiwik, untuk Teh Nia dan Teh Luli ya. Terima kasih sudah apa namanya ingin menyimak materi kali ini nih. Ini materinya bakal luar biasa banget sih Wih. pasti karena eh, karena Muhammad Musa ini teman saya ini punya bisnis yang banyak gitu ya. Luar biasa mengelola bisnis yang Nih. banyak. Dan kita pengen tahu nih kan gimana caranya mengelola satu bisnis aja tuh udah ribetnya bukan main ini bisnisnya luar biasa banyak gitu dari restoran, travel umroh, terus apa lagi Sa? Banyak banget Sa. Unique Mal, pot, sinyal lu unique jelek pot. kayaknya, Mal. Masa? Aduh emang kayak sinyal gue jelek deh. Gimana Sa? Nah, Masih putus-putus oke. nggak? Nah, aman-aman. Oke. Nah Aman. iya tadi putus-putus ya Sa? Tadi putus-putus. Aduh. Ya, jadi rekan saya ini adalah business owner yang luar biasa. Yang biasa aja. Eh, eh, Beliau memiliki banyak mengelola banyak bisnis yang kita perlu tahu ya apa namanya mengelola satu bisnis aja itu udah sulitnya bukan main tapi beliau punya bisnis itu banyak sekali ya mulai dari travel umroh kemudian restoran makan bawah pohon ini restoran yang terbesar kali ya Sa di Cibubur Sa Ah, restoran nggak makan bawah gitu. pohonnya. Jangan begitu, Mal. Jangan begitu. Kemudian dalam restorannya itu juga ada unique pot ya. Iya, Unique pot itu nursery. menjual berbagai macam tanaman. Ini tanamannya bagus-bagus ya. Saya pernah ke sana. Terus kemudian juga apa lagi? Bisnis digital marketing. Nah, ini nih Sa. Boleh deh diceritain Sa. Bagaimana? Mungkin dari profil dulu kali ya perkenalan. Musa ini siapa sih? Iya. Mas Musa ini siapa? Hmm. Sebenarnya sih, Mal, gue ini gak apa-apa kan ya gue lu ya. Ya nggak apa-apa lah, santai lah. Iya, Santai, kita kan ngobrol-ngobrol santai. pengusaha mah Iya. santai aja. Nggak banyak sih, Mal, beberapa. Cuma memang dalam bikin usaha tuh gue biasanya suka berpartner karena gue tuh model orang yang nggak pengen pusing sendirian, Mal. Jadi dulu ada masanya waktu dulu baru lulus kuliah tuh semuanya gue kerjain sendirian. Akhirnya nggak, setelah gue jalanin kok nggak enak rasanya sendirian. Terus di usaha pertama yang berpartner tuh alhamdulillah jalan sampai sekarang. Pertama kali gue berpartner tuh di umroh, di travel. Ternyata ketika berpartner enak nih, pusingnya nggak sendirian. Ketika Hmm. ada masalah tuh nggak ngerasa ada temen yang bisa diajak tukar pikiran, ada temen yang bisa diajak susah, nyari solusi bareng. Nah, itu ternyata lebih efektif di gua. Makanya sekarang semuanya kayaknya berpartner, nggak ada, hampir nggak ada yang sendiri. Eh, Makan bawah pohon gue berpartner sama adik gue sama ipar gue. Terus travel partner sama Ustadz Heri namanya. Kemudian Unicode berpartner lebih banyak lagi. Unicode berpartner berlima. Ada gue, ada ada partnernya, ada berempat, jadi berlima totalnya. Jadi semua yang gue lakukan sekarang sih ketika berusaha berpartner gitu, Mak. Hmm, Termasuk oke. termasuk usaha online ada digital marketing juga berpartner. I see, I see. Jadi eh mungkin kita berangkat dari ini aja deh. Plus minusnya ya berpartner tuh kayak gimana sih? Hmm. Berpartner. Minusnya
profitnya nggak 100% ke kita. Lo punya profit 10, dibagi rata sama partner lo. Tapi yang gue rasain sih dengan profit, walaupun profitnya dibagi, tapi profit yang didapat jadi lebih optimal. Jadi secara jumlah ujung-ujungnya sama aja gitu. Ketika gue ya bukan, ketika gue usaha sendiri misalkan dapat 5, ketika berpartner bisa dapat 10 tuh, dibagi 2 ya tetap jadi 5. Tapi bebannya jelas berkurang. Apalagi uh, kalau partner kan, kalau gue nih biasanya milih berpartner sama yang orang yang punya kelebihan yang gue nggak punya tuh kelebihannya, atau dia punya kelebihan di bagian kekurangan gue. Nah, kekurangan gue bisa ditutup sama partner itu, dan enaknya kalau partner tuh bisnisnya bisa kita tinggal karena kan delegasinya udah jelas tuh, kita cuma fokus di part kita doang gitu. Enaknya di situ mah. Iya, iya, iya. Jadi total ada berapa bisnis yang berpartner nih? Yang berpartner sekarang? 4. Empat bisnis ya. Itu uh, boleh dong diceritain mungkin yang paling berkesan lah ya. Berpartner yang bisnis yang mana nih? Semuanya sih berkesan karena kebetulan empat-empatnya nih nggak saling beririsan bisnisnya, kecuali Unipod sama Makan Buah Pohon karena ada di lokasi yang sama. Semuanya masing-masing punya kesan. Kalau kayak travel umroh, kesannya lebih ke spiritual journey. Punya bisnis ini tuh buat spiritual jadi lebih kaya karena kan bisnisnya travel umroh jadi lebih sering, alhamdulillah jadi lebih sering ke sana. Buat jiwa tuh jadi lebih terisi. Partnernya kebetulan Ustadz lagi kan. Wah, Jadi biasa. di bisnis travel beliau yang kaitannya sama materi perjalanannya, gue yang ngerapihin dari sisi bisnisnya, dari sisi teknisnya. Nah itu kesannya ya di spiritual jadi jauh lebih dapet di guanya di bisnis itu. Di bisnis makanan, dari bisnis makanan berkesan juga dan lebih sering kenyang di sini. Kan kerjanya tes food lagi, tes food ini, tes food itu. Bisnis Unicode juga sama, gue banyak belajar karena gue bukan orang yang ngerti tanaman, sebenarnya partner gue yang ngerti tanaman. Terus online juga begitu, gue nggak terlalu paham digital marketing sebenarnya, cuma nggak terlalu paham iklan untuk saat ini, nggak terlalu update. Cuma temen gue memang update banget, partner gue update banget di 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 iklan Facebook, Instagram, dan gue ngerapin sisi CS-nya, sisi distributornya. Jadi masing-masing punya kesan bergantung dari jenis usahanya gitu. Oke. Sebelum masuk ke tips ya, kayak terlalu cepat kalau kita masuk ke tips nih. Ini ngomong berapa lama? Live-nya berapa lama? Hah? Ya selama-lamanya lah. Selama-lamanya kita gali. Oh ya, selamat bergabung Teh Dewi Tenti. Selamat bergabung Teh Kang Hendra. Apabila ada yang ingin bertanya boleh ya. Jadi biar kita nggak kaku nih sharing-sharingnya gitu. Nah, apa ya? Tadi berarti yang pertama kali yang berpartner itu yang travel ya? Iya. Travel itu mulai bisnisnya tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Travel tuh mulai di tahun 2016. 2016. Waktu itu tuh ada dakwah di dekat rumah gue namanya Radio Silaturahim. Radio dakwah ini non profit. Jadi karena Radio dakwah non profit, akhirnya bikin unit-unit usaha tuh untuk menunjang biaya operasionalnya. Nah, akhirnya gue diamanahin lah untuk bikin unit usaha umroh pada saat itu. Cuma ketika bikin travel ini bahkan gue nggak pernah umroh, belum pernah umroh pada saat itu 2016. Akhirnya gue alhamdulillah di situ dipartnerkan sama Saferi yang memang beliau udah berulang kali umroh, kemudian pemahaman agamanya juga bagus, terus juga sudah pernah jadi pembimbing. Akhirnya ya udahlah partneran di situ sama Saferi, belajar bangun travel dari nol sampai akhirnya sekarang 2023 alhamdulillah travelnya masih berjalan. Di situ tuh pertama kali gue ngerasain, oh ternyata enak nih berpartner. Kalau milih partnernya bener tuh ternyata enak, karena sebelum travel gue juga pernah
pernah berpartner, cuma partner gue nggak benar. Waktu itu Nah, gue buka coba rumah, ceritain Pak. gue gue buka rumah makan Sunda waktu itu, namanya Pucung Gabus, namanya Gabus Desa. Gue buka namanya Gabus Desa. Gue milih partner waktu itu, ada orang menjual rumah makannya nih, gue ngeliat rumah makannya enak banget nih. Terus ini gue jual rumah makan gue jual aset gue 50% lah waktu itu. Gue jual saham gue 50%. Oh ya oke, gue masuk di situ. Cuma gue nggak background checking sama dia, karena gue liat prospek, gue masuk aja di situ. Ternyata setelah gue jalanin, dia banyak hutang di tempat lain sehingga berpengaruh ke rumah makan itu. Jadi karena dia punya hutang di banyak lain, orang-orang yang dihutangin dia itu datangnya ke rumah makan itu. Jadi gue bilang nggak kondusif nih. Akhirnya berjalan sekian waktu, rumah makannya saham bagian gue akhirnya gue jual juga. Itu berpartner yang pertama kali, dan menurut gue agak keliru tuh dalam memilih partnernya. Nah yang kedua travel itu, alhamdulillah jalan sampai sekarang travel. Alhamdulillah. Rumah makan. Nih, Kak, jawab tipis-tipis saya Pak, soalnya Siap. dari pertanyaan dari Teh Dewi Tenti. Gimana supaya laku produknya tanpa banyak promosi? Tuh, gimana? Eh, pro- produknya harus memenuhi kebutuhan calon customernya dulu, Mam. Jadi berangkatnya tuh dari kebutuhan market. Kalau yang gue pelajarin, berangkatnya dari kebutuhan marketnya dulu. Jadi memenuhi kebutuhan marketnya, nanti marketnya mencari produknya. Oke. Sama kalau sekarang sih produknya tuh harus harus yang Instagramable gitu, Mal. Jadi yang orang tuh pengen videoin, sehingga cepet banget tuh marketingnya. Jadi kita nggak marketingin juga, alhamdulillah orang-orang memarketingkan produk kita. Kayak makan buah pohon misalkan. Ya. Makan buah pohon nih, menurut gue produk, kebetulan kan kalau kita bilang makan buah pohon sebuah produk gitu ya, produk restoran, produk rumah makan buah pohon nih hadir dengan konsep yang memenuhi kebutuhan keluarga. Areanya luas, ada playground anak-anak, kemudian itu, jadi orang halo ya putus lah. Putus-putus, Pak. Iya, iya putus sinyal gue yang jelek. Nah, nggak tahu nih. Full sih sinyal gue. Iya, jadi kalau produknya sudah bikin orang gatel buat share di media sosialnya dia, biasanya akan lebih cepat dan kita nggak perlu marketingin lagi untuk orang datang gitu. Nah, kayaknya boleh deh kita langsung ke bahas tips memilih rekan bisnis nih. Mungkin disesuaikan juga dengan bisnis Mas Musa nih. Apa aja dari praktek selama ini. Dari bisnis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Enak nggak enaknya. Apa aja nih tips memilih rekan nih. Yang pertama, Kalau rekan bisnis yang nggak punya modal gimana? Ada nggak kalau rekan bisnis yang nggak punya modal? ada aja, cuma gini, berangkatnya tuh bukan dari modal sebenarnya. Berangkatnya tuh nyari rekan bisnis adalah dia bisa memenuhi apa kekurangan kita. Nah, kalau kekurangan kita modal, ya cari rekan bisnisnya yang punya modal. Kalau kita ada modal tapi kita nggak kuat marketing, cari rekan bisnis yang kuat marketing gitu. Jadi yang pertama adalah, kalau menurut gue ya, analisa diri sendiri dulu. Kita ini kekuatannya apa, kekurangannya apa. Kekuatan kita pertahanin, kekurangan kita cari orang buat nutupin, buat melengkapin. Jadi kalau pertanyaannya, bisa nggak nyari rekan bisnis yang nggak punya modal? Ya bisa, kalau dia punya kelebihan yang menjadi kekurangan kita, dan saat itu kita punya kelebihan modal, gitu, nggak masalah. Gitu mah. Jadi berangkatnya dari analisa diri dulu, terus cari partner bisnis yang bisa menutupi kekurangan kita. Itu yang pertama menurut gue, mah. Yang kedua, cari yang sama-sama punya value. Jadi value kita sama value dia tuh sama gitu, mah. Atau cari yang punya nilai-nilai yang sama. Kan ada orang yang dalam menjalankan bisnis mungkin mau cepat-cepat gitu, banyak
perizinan yang maunya jalur cepat, karena mengeluarkan uang lebih. Ada orang yang nggak mau, maunya jalur yang lurus saja. Nah itu bisa jadi bentrok tuh, bisa jadi beda pendapat yang akhirnya nanti malah nggak kondusif buat bisnisnya. Jadi cari orang yang sama-sama punya nilai yang sama sama lu gitu, sama kita. Ada yang kalau buka makanan, ada yang nggak mau jualan minuman keras, ada yang gue maunya jual minuman keras biar revenue-nya lebih tinggi, lebih banyak profitnya. Ya dua-duanya nggak, kalau dilihat dari sisi bisnis nggak salah, bergantung dari nilai yang dipegang. Jadi cari rekan bisnis yang punya nilai yang sama sama kita gitu. Nah itu yang Ya. ke berapa tadi? Yang kedua. Wah. Terus cari rekan bisnis yang bikin lu nyaman kalau lu ketemu rutin. Asik. Jadi kan, jadi enggak, maksud gua, ini kan lu ketemu rutin, pasti sering banget ketemu. Yang kalau diajak ngobrol itu enak. Jadi kalau lu ketemu, kalau ada orang yang pinter banget gitu, secara bisnis dia pinter banget, dia bisa menutupi kekurangan lu lah. Tapi lu kalau ketemu dia males gitu, kan jadi nggak nyaman juga buat kitanya, karena kita kan bisnis semuanya mau berkelanjutan panjang gitu. Jadi cari rekan bisnis yang bisa bikin lu nyaman kalau lu harus ketemu sesering mungkin sama dia gitu. Iya, iya. Tuh Gitu ada mah. komentar tuh. Ada komentar, Sa. Kayak cari pacar dong, Akmal. Cari yang mau menerima kekurangan kita tuh. Lalu kebaca nggak sih komen-komennya, Sa? Kebaca Oh iya, nggak komen-komennya? kebaca. Iya, Iya bener boleh ya banget. yang apa namanya, yang lagi melihat live kita boleh komen dan bertanya ya, biar Mas Musa ini ilmunya banyak banget loh. Enggak, Restorannya gede belum. banget. Kalau ke Cibubur, waduh sayang banget kalau nggak, gede banget restorannya. Nanti Nah mungkin itu mah. eh, nanti mungkin BAG bisa kerjasama ya dengan Siap, makan bawah pohon. siap dengan senang hati. Eh, Dengan senang hati mah. Siap. lanjut dong, Sa. Iya, apalagi ya? Oh iya, cari orang yang bisa sama-sama saling menjaga batasan mah. Jadi kalau kalau misalkan kita berpartner sama si A gitu ya, job desk-nya udah jelas nih, ini job desk gua, ini job desk dia. Ya kita harus bisa menjaga job desk. Kita harus bisa menghargai batasan dia, mana area yang menjadi tanggung jawab dia, nggak kita labrak, mana yang menjadi area bagian kita juga nggak dia labrak gitu. Kalaupun misalkan dia ada masukan sifatnya sebagai masukan, nggak bisa mengambil keputusan di area tanggung jawab kita gitu. Begitu pula sebaliknya, karena nanti kalau seandainya saling cross begitu yang bingung karyawannya gitu mah. Jadi misalkan gue bisnis sama si Fulan, oke ini Fulan bagian marketing, gue bagian finance, tiba-tiba di bagian finance ada yang harus dikoreksi, ya Fulan nggak bisa tuh langsung koreksi tanpa sepersetujuan gue gitu. Kasihan nanti ya, tim finance yang bingung kalau dia intervensi, gue intervensi, belum tentu intervensi dia dan gue sama, karena kan setiap orang punya gaya masing-masing. Jadi cari partner yang bisa saling menghargai batasannya gitu mah. Ya. Udah sih mal itu paling mah. Masa segitu? Apa tuh Ya udah udah, 5. gue gali lagi. Gue gali Lu lagi gimana mal, nih. kalau lu gimana mal, Aduh, jangan, ini bukan waktunya saya ini. Materi saya ini materi Mas Musa ini hari ini. nggak kan ngobrol-ngobrol santai, yang sablon A lu berpartner. Sablon nggak berpartner itu, makanya pusing sendiri. Coba cari partner mah. Jadi makanya perlu belajar sama Mas Musa nih. Ya. Terus banyak sih pertanyaan yang bisa ditanyakan nih, karena jujur kalau dari gue sendiri, gue kan nggak pernah berpartner ya, karena memang ada ketakutan kan, maksudnya ya konflik segala macam, kemudian ya itu salah satunya nggak enak kalau profitnya dibagi-bagi, nah itu serakah juga ya. Eh, Berarti kalau dari apa ya? Hmm, Kalau makan bawah pohon ada berapa orang, Sa? Makan bawah pohon Partnernya. tuh ada berlima sebenarnya, cuma diwakilkan oleh 3. Jadi makan bawah pohon tuh gua, adek gua, terus istri gua, kakak ipar gua kan 2 tuh, suami istri.
Jadi pas berlima. Tapi memang yang incar tuh 3 orang, gua, ada adik gua, ada satu lagi kakak ipar gua, bertiga. Nah itu saling melengkapi tuh, Mar. Yang satu kecil banget, adik gua tuh perfeksionis, tapi jadi nggak mulai-mulai. Gua yang seradak seruduk tapi jadi cepet mulai gitu. Akhirnya mulai tidak dalam keadaan yang perfeksionis. Terus kakak ipar gue tuh orangnya kecil, detail gitu. Jadi bagus buat melihat hal-hal yang gua nggak lihat tuh kakak ipar gue lihat. Jadi bisa saling melengkapi. Kebersihan, kerapian tuh kakak ipar gue luar biasa. Jadi dia melihat dari sisi itu. Untuk restoran kan penting banget tuh higienitas. Nah itu bagiannya dia. Cuma adik gue suka desain, suka kreasi, suka uji coba makanan. Nah itu bagiannya dia. Gue di bagian yang gue lakukan. Nah, itu Jadi untuk pembagian job desk-nya gimana tuh? Berjalannya gimana dari awal? dari awal Kesepakatannya. disepakatin lu bagian apa, lu di bagian apa, gue di bagian masing-masing kan ada berapa. Kalau sekarang ada 3 pihak, masing-masing pihak udah disepakatin kekuatannya apa, ya udah pegang bagian itu. Akhirnya disepakatin masing-masing bagian. Nah, tim yang di bawahnya disupervisi langsung sama bagian itu gitu. Jadi kalau kalau seandainya ada yang bermasalah di bagian itu, ya PIC-nya yang bertanggung jawab. Ada pun yang lain sifatnya ngasih masukan, nanti tetap yang ambil action yang PIC-nya itu gitu, Mas. Hmm, oke. Cobain, malah Sekarang, lebih enak sebenarnya usaha bareng-bareng. iya benar, benar saya, benar saya. Nah, terus ada nggak di usaha lo itu yang modalnya nggak pakai uang? Travel awalnya nggak pakai uang. Travel, nggak? Awalnya travel tuh nggak Oh gitu. ya Gimana tuh? awalnya Gimana? travel tuh awalnya travel itu gua awalnya travel tuh gue datang ke satu travel, terus gue bilang ya nih gue mau ambil keberangkatan ya 45 pack waktu itu. Tapi gue minta waktu mundur, keberangkatan pertama nih minta waktu mundur ya untuk pembayaran DP pertama. Begitu dia okein, gue langsung jualan karena ada radio, jualan di radio tuh. Orang yang daftar bayar DP, akhirnya uang yang masuk langsung gue pakai buat DP ke travel Induk waktu itu. Berjalan waktu itu Hmm. keberangkatan pertama, alhamdulillah tanpa modal Wah, 45 luar pack waktu biasa. itu. Sebenarnya sih banyak sekarang, 45 pack. apalagi ya berangkatan pertama dulu satu bus 45 pack, 45 jamaah. Sebenarnya banyak, Mar. Keberangkat. Sekarang tuh lebih banyak lagi. Tes, tes. Gimana, Sa? Putus-putus, Sa? Sekarang lebih banyak apa, Sa? Putus-putus, Sa? Putus-putus. Mang, Dah, halo, dah, Mang. dah. Sekarang, ya. Nah, sekarang lebih banyak apa? Sekarang lebih gampang lagi usaha tanpa modal, Mal, karena banyak barang-barang dropship kan. Jadi dijualin Hmm. dulu barang-barangnya, terus setelah ada orang pesan kirim dari supplier. Banyak sekarang mau dropship. Atau kalau mau bikin usaha yang ada fisiknya bukan dropship, berarti cari partnernya itu yang punya modal gitu. Hmm. Jadi kan gini, Mak, usaha tuh kan empat, ada 4 bagian. Halo? Putus-putus, Sa? Ya, Mak, halo, Usaha ada Mak. 4 bagian. Ada empat, Usaha ada empat 4 bagian bagian. nih. Yang pertama adalah konseptor, orang yang mengkonsep usaha itu. Oke, konseptor. Yang kedua adalah investor, orang yang membiayai usaha itu, ya kan? Yang ketiga kontraktor, kontraktor ini yang menjalankan konsep itu. Nah, yang keempat konektor, konektor ini yang nyambungin investor ke kontraktor gitu. Jadi kalau seandainya kita nggak punya uang, ya kita cuma cuma ngurangin satu bagian investor itu, gitu, cari yang bisa jadi investor. Atau kita bingung siapa yang punya uang, kita cari konektor tuh, orang yang bisa nyambungin kita ke investor gitu. Kita punya konsep, atau kita jadi kontraktor, kita cari orang yang punya konsep, kita aja kerjasama gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang ya itu banyak jalan.
Iya banyak jalan, ya banyak mencari Putus-putus mah. apa namanya, dia ketemu orang lah ya, ketemu banyak orang lah ya. Iya, Kalau gitu mah. ini belum ada yang ingin bertanya kah? Atau kita Ini sudahi live kita kali ini mah. pengen, pengennya sudah aja nih. Sa, di makan bawah pohon itu bisa nitip produk nggak, Sa? Hmm, saat ini sih belum, karena kita belum ada spot khusus tuh. Cuma mungkin kedepannya iya. Sekarang kita belum ada spot khusus buat display produk-produk titipan. Dulu sih, dulu sempat mah buka buat yang jajanan pasar, dulu sempat kita buka. Cuma sekarang belum berjalan lagi. Pengen sih bikin satu spot gitu buat orang, buat teman-teman kalau seandainya ada titip mungkin produknya snack atau apa gitu ya. Mm. Nah, kalau Bisa bisa, mah dalam kalau waktu depan, dalam waktu dekat. kan kita kita punya produk minuman apa temulawak nih, Sa. Itu Hmm, kalau misalkan belum ada displaynya nggak apa-apa sih, Sa. Bisa nggak sih kita nitip buat dimasukkan ke dalam list, salah satu list produk di situ? siap. Di sini sih udah ada kebetulan temulawak mah. Waduh, ya. Kebetulan, oh iya kebetulan udah ada temulawak. Tapi kalau seandainya belum ada varian minumannya nanti bisa kita obrolin. Oke. Kayaknya gue bakal meeting lagi deh di situ. Siap, bawa mah, ajak teman-teman ke sini mah. Lo Tunggu. keluar kota lagi nggak bulan ini? Ya berkabar aja. Tiba-tiba udah di Malang, udah di Solo, itu nggak bingung juga. Jadi pokoknya berkabar aja ya. Berkabar, kabar. Insya Allah. Iya, 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 iya. Tuh diajak Begitu, tuh, karena eh, diajak satu kerjasama yuk sama UMKM alumni kayak aku nih, tuh digital printing, satu digital printing. siap, Tuh ini banyak yang siap. nonton UMKM, Kak. Oh iya, siap mal, dengan senang hati mal. Kalau ada yang bisa dikolaborasikan, dikolaborasikan. Iya, iya. Musa mau apa menceritakan bisnisnya nggak nih yang mungkin lagi ada promo atau apa sebelum kita udahan mungkin, atau Gue mau lagi buka, ngajak lagi kemana? lagi buka Hmm? lagi buka umroh, keberangkatan umroh tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 Agustus ini insya Allah ada keberangkatan umroh bareng Ustadz Heri Nurdi. Itu mah yang terdekat. Ada IG-nya nggak tuh umroh, travel umroh? Travel umroh, Instagramnya ada. Nanti gue share. Oke, siap siap. Terus ada apa lagi? Makan bawah pohon banyak menu baru sekarang mah. Makan bawah pohon banyak menu baru. Apa aja Terus nih? Coba di describe. udah Apa nih menu barunya? Dan menu favoritnya apa? ada yang menu baru, ada burung puyuh, kemudian ada mie goreng Malaysia, terus ada mie dok dok, ada eh, semur jengkol, sayur lodeh teri, sayur lodeh ikan, sayur lodeh, udah sayur lodeh baru itu dua itu. Sama menu-menu Wah, mantap. menu-menu favoritnya ada mangut mangut pari asap, mangut ikan, terus ada ayam bawah goreng bawang putih. Enak-enak mah, cobain mal datang ke sini mah. Siap. Lo ajak juga dong yang nonton nih. Iya, ayo teman-teman yang lagi menonton bergabung bersama, datang ke Jenipot. Datang ke Jenipot makan bawah pohon. Makan bawah pohon. Teh Wiwik Sumitro, adakah pertanyaan Teh? Malam ini nonton bola Oke. nggak mal? Aduh, lagi nggak kepikiran, Sa. Lagi banyak deadline. Siap, kalau begitu mah. Insya Allah nanti kita live lagi selanjutnya. Siap-siap. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Karena kesibukan Mas Musa ini luar Enggak biasa. lah, Jadi saya nggak mau ganggu. enggak lah, Nggak mau ganggu enggak lah, juga. enggak lah, enggak. Oke. Makasih banyak ya Mal ya. Ya,
Ya, terima kasih banyak Mas Musa atas Ya, waktunya hari ini telah memberikan ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat amin. eh, rekan-rekan UMKM ini yang sedang membangun apa namanya usahanya, ingin mencari partner bisnis. Yang terakhir ada Siap. pertanyaan tuh di bawah tuh. Bagaimana caranya marketing travel lewat komunitas? Marketing travel lewat komunitas. Oh iya. Bisa cara paling gampang masuk lewat ketua komunitasnya, Mas. Masuk lewat ketua komunitasnya, terus cari kebutuhan komunitas itu apa, terus Teh bikin. Wiwik yang nanya, Teh Wiwik yang nanya. Oh iya, siap Dewi. Bergantung komunitasnya apa, cari kebutuhan komunitas itu apa, terus kita bikin perjalanan, kita custom sesuai dengan kebutuhan komunitas itu. Gitu. Kalau mau lebih ampuh lagi, bikin itu, kasih deh yang paling aktif di komunitas itu, kasih gratis satu orang. Entah ketuanya, entah yang paling aktif yang bantu kita masuk ke komunitas itu. Gitu, Mas. Sip, 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 sip. Ya udah, Siap, begitu aja kali ya. sip. Terima kasih banyak. Selamat Makasih ya, sore Mas. semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak. Syukron, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.